Perwira Intel yang rajin ke masjid ini pernah jadi andalan Maijen Soeharto saat menumpas G30 SPKI. Siapakah dia? Dia adalah Jenderal Yoga Sugama. Kelak ketika Soeharto sudah jadi presiden, Yoga sempat dipercaya menjadi kepala Bakin atau yang sekarang bernama Badan Intelijen Negara, BIN. Yoga sendiri adalah bekas anak buah Soeharto ketika masih jadi Pangdam Diponegoro. Lalu sempat ditugaskan jadi atase militer di Yugoslavia sebelum peristiwa G30 SPKI meletus. Setelah itu menjelang G30S, Yoga ditarik kembali ke tanah air. Tiba di tanah air, Yoga ditarik Soeharto untuk bergabung ke Kostrad. Sampai kemudian meletus peristiwa G30S. Yoga menjadi salah satu perwira yang diandalkan Soeharto dalam menumpas kelompok gerakan 30 September. Ada cerita menarik tentang sosok Yoga Sugama yang dikutip dari buku Jenderal Yoga, Loyalis di Balik Layar, yang ditulis Bewi Woho dan Banjar Hairudin. Dalam buku tersebut diceritakan ketika Yoga baru selesai menjalani pendidikan di Seskoat. Ketika itu ada dua tawaran untuknya. Pertama, ia ditawari untuk jadi instruktur di Seskoat atau jadi atase militer di Yugoslavia. Kala itu, Yoga merasa bimbang harus pilih yang mana. Karena bimbang, Yoga sempat kembali ke Semarang, berkumpul dengan keluarga yang cukup lama ia tinggalkan. Sampai akhirnya, kebimbangan itu berakhir ketika Yoga bertemu dengan Jenderal Gatot Subroto, Jenderal senior TNI yang sudah dianggap sebagai bapaknya. Kepada Gatot Subroto, Yoga memang kerap berkonsultasi. Ia punya hubungan yang sangat dekat dengan Gatot Subroto. Bahkan Gatot Subroto pula yang sering secara bergurau menyindir Yoga sebagai pengikut Masyumi karena sikapnya yang anti-komunis dan rajin ke masjid. Gatot Subroto adalah tokoh militer yang amat berpengaruh dalam karir militer Yoga. Gatot bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga bapak bagi anak buahnya. Gatot pernah memimpin perang gerilya dan pada masa sesudah itu menjabat sebagai Panglima Diponegoro. Pada saat Brigade Gunung Jati dipimpin oleh M. Bahrum, Yoga Sugama ditugaskan oleh Markas Angkatan Darat untuk menjabat sebagai Asisten 1 STM atau Staf Teritorium Militer dan kemudian merangkap sebagai Asisten 1 pada Brigade Gunung Jati antara tahun 1947 sampai dengan tahun 1949. Sebelumnya, brigade ini dipimpin oleh Gatot Subroto. Penugasannya di Banyumas itu merupakan tugas lapangan yang pertama setelah ia masuk TNI sekembalinya dari Jepang. Nah, ketika bertemu dengan Gatot, Jenderal senior itu berkata kepada Yoga, kata Gatot, daripada kamu mati kutu menjadi instruktur di Seskoat, lebih baik menjadi atase militer. Suatu kali kau masih bisa berperan. Nasihat Gatot itu diterima Yoga. Yoga yakin apa yang dikatakan oleh sesepuhnya itu benar. Ada fase-fase tertentu ketika seseorang berperan penting dalam berbagai kegiatan. Tapi ada waktunya pula ia harus menerima kenyataan yang kurang sesuai dengan keinginannya. Sebagai prajurit, begitu Gatot Subroto memberi nasihat, apapun tugas yang dibebankan harus diselesaikan dengan baik. Penilaian baik dan buruk terserah pada atasan dan pihak lain yang berhak memberikan penilaian. Yoga akhirnya berangkat ke Yugoslavia pada pertengahan Februari tahun 1962 untuk menjabat sebagai atase militer. Ketika itu, Brigjen Soeharto sudah menjabat sebagai Panglima Caduat atau Cadangan Umum Angkatan Darat dan Kohanudat atau Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat. Ali Murtopo dan Hernomo ditarik Soeharto menjadi staf Caduat. Tugas utama yang harus dilaksanakan sebagai atase militer di Beograd adalah membantu mengupayakan pembelian senjata untuk keperluan konfrontasi merebut Irian Barat. Beruntung, Yoga pernah mengikuti pendidikan di Maresfield, Inggris sehingga sudah biasa bergaul dengan para perwira dari berbagai negara. Dan nasihat dari Gatot Subroto itu akhirnya terbukti. Yoga sangat berperan dalam mendukung Maijen Soeharto. Ketika mantan atasannya itu sudah jadi Pangkostrat dan sedang memimpin operasi penumpasan G30 SPKI.